Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Happy Sunday semuanya. Saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia.
Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu serta saudara-saudara semuanya, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah lepas dari kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersuka cita. Kami mau menyorakan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memuji membesarkan namamu. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kau kekuatanku Tuhan, Engkaulah mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Bapa, Engkau setia Tuhan untuk setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan setiap apapun Tuhan, setiap musim kami Tuhan, Engkau menyertai kami. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari semuanya, dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Kau setia, Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam kesulitan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku,
sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh teguh di sepanjang hidupku untuk selamanya. Bukan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Senang sekali bisa berjumpa kembali meski dalam ibadah online. Jemaat pengerja GBI Taman Modern, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Kita semua dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang kita sedang nikmati, yang sedang kita alami hari-hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa sukar yang sama-sama kita alami hari ini, saya ingin membagikan firman Tuhan buat setiap kita untuk kita bisa pelajari sama-sama. Kalau saudara senang dengan mencatat khotbah, tema firman Tuhan yang hari ini saya bagikan adalah menyikapi masa krisis. Sekali lagi, menyikapi masa krisis. Kenapa saya berbicara tentang sikap? Karena saya pernah membaca sebuah tulisan di mana di situ dikatakan dari setiap yang terjadi dalam kehidupan manusia, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka peroleh, bukan bergantung kepada apa yang menjadi situasinya, apa yang menjadi kondisinya, tetapi justru bergantung kepada bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita bersikap. Nah, saudara, hari-hari ini kita tahu situasi dan kondisi yang tidak menentu, situasi kondisi yang bisa mengikis pengharapan kita. Tapi sekali lagi, bukan bagaimana soal situasinya, bukan bagaimana soal kondisinya, tapi bagaimana kita bisa meresponi, kita bisa bersikap terhadap segala sesuatu, segala situasi, segala kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Saudara, untuk kita sama-sama bicara tentang bagaimana menyikapi masa krisis, saya rindu untuk kita sama-sama belajar dari seorang hamba Tuhan, dari seorang yang namanya tertulis dalam Alkitab, yaitu Ishak. Ya, kita akan belajar sama-sama dari Ishak, bagaimana Ishak melewati masa-masa kelaparan yang pernah dia alami dalam perjalanan kehidupannya. Karena itu mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-26. Ya, kitab Kejadian pasalnya yang ke-26, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 terlebih dahulu. Kejadian pasal 26 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 maksud saya terlebih dahulu. Mari saya akan bacakan buat setiap kita. Kejadian 26 ayatnya yang pertama, firman Tuhan
dengan perikop Ishak di negeri orang Filistin. Ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Ayat yang keenam dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa lihat sama-sama apa yang menjadi respon, apa yang menjadi sikap, apa yang menjadi reaksi ya daripada Ishak untuk kita bisa pelajari dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita hari-hari ini di masa-masa yang sulit yang sama-sama kita hadapi hari-hari ini. Saudara bisa lihat di poin yang pertama itu ada di ayatnya yang kedua ya. Kita lihat sama-sama di ayat yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Ini dia. Saudara garis bawahi kata serta berfirman. Jadi saya percaya bahwa inilah yang harus kita kerjakan. Inilah yang harus betul-betul kita memiliki hati yang haus dan lapar akan tuntunan Tuhan lewat firman-Nya. Di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini bukan waktunya kita mengeluh. Ini bukan waktunya kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa? Tuhan mengapa ini terjadi dan lain sebagainya. Tapi inilah masa di mana saudara dan saya mesti betul-betul mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara dan saya membuka hati, membuka pikiran kita, membuka telinga kita untuk kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena di masa-masa yang seperti ini, saudara, Tuhan menuntun kita. Tuhan menentukan langkah-langkah kita dengan firman-Nya. Oleh karena itu dalam kitab Mazmur dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan Tuhan akan menuntun saudara dan saya step by step. Tuhan akan menuntun kita langkah demi langkah. Firman Tuhan juga akan membawa kita untuk kita boleh bertindak hati-hati. Karena ini masa-masa yang tidak menentu. Saudara dan saya harus hati-hati dalam bertindak. Saudara dan saya harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan akan menguatkan kita. Firman Tuhan akan menuntun kita. Firman Tuhan akan mengarahkan kehidupan kita. Hari-hari ini, kalau saudara dan saya melihat informasi yang beredar di luar sana, informasi bisa berubah-ubah. Informasi hari ini bisa bilang A, hari ini bisa bilang B. Kadang-kadang seperti mendatangkan sebuah harapan, tapi besoknya dipatahkan lagi oleh informasi yang lain. Informasi di luar sana berubah-ubah. Ini waktunya saudara dan saya tetap percaya kepada perkataan Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita kalau hari-hari ini hanya bersandar kepada informasi yang muncul, informasi yang ada di luar sana, maka kita akan mudah digoyahkan. Kita akan mudah goyah, kita akan mudah goncang, bahkan kita akan mudah terjatuh dan tergeletak. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, ada firman Tuhan yang kita pegang. Ada firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Maka saya percaya firman Tuhan memberikan kita kekuatan dari dalam yang akan menguatkan saudara. Sehingga saudara memiliki sudut pandang yang berbeda. Cara pandang yang berbeda. Cara berpikir yang berbeda. Dan firman itu mengubah kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya apapun situasinya, apapun kondisinya, firman Tuhan, kalau kita izinkan firman
firman itu bekerja dalam diri kita, maka firman itu akan mengarahkan kita, akan menuntun kita, dan mendatangkan kekuatan untuk kita melewati situasi dan kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Saudara dan saya butuh firman Tuhan. Kita semua butuh firman Tuhan. Buka hati saudara. Buka telinga rohani saudara untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, kita bisa lihat sama-sama ayatnya yang ketiga, ya. Kita lihat sama-sama yang kedua ada di ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan demikian. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, yang kedua dari ayat yang ketiga di bagian A, firman Tuhan berkata, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Artinya apa? Ishak tidak berkompromi, Ishak tidak merubah identitasnya. Ishak tetap berjalan dalam value, dalam nilai-nilai, dalam firman Tuhan yang dia percayai. Demikian juga dengan kita. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa krisis hari-hari ini. Tuhan mau supaya saudara dan saya tetap hidup dalam kebenaran. Jangan berkompromi dengan value, dengan nilai, dengan prinsip-prinsip yang dunia sodorkan. Di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, seringkali orang berpikir jalan pintas. Mana yang bisa menghasilkan uang lebih cepat. Mana yang bisa menghasilkan uang lebih banyak. Sehingga berkompromi dengan dosa, berkompromi dengan cara-cara dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau ingatkan setiap kita jangan pernah menukarkan hal yang bersifat kekal dengan hal yang bersifat sementara. Itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kita belajar dari Ishak, ya. Kita belajar sama-sama untuk kita tidak berkompromi dengan apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita. Kita tetap mau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Orang banyak yang merindukan, orang banyak berpikir soal jalan pintas, sehingga disodorkan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Yang penting bisa survive, itu alasannya. Tapi tahukah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya Yesus pernah mengalami dan Yesus memberikan teladan buat setiap kita. Di dalam kitab Matius pasalnya yang keempat, ketika dia dicobai di padang gurun. Tahukah saudara di saat kelaparan yang amat sangat, ketika Yesus mengalami yang namanya kelaparan, iblis datang mencobai dia dan berkata, jika engkau anak Allah, ubah batu menjadi roti. Kalau Yesus gunakan kuasanya bisa saja. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi di tengah situasi, di tengah kelaparan yang amat sangat? Yesus memberikan teladan buat saudara dan saya. Dia tidak makan dengan cara yang iblis sodorkan. Oleh karena itu dia berkata manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di tengah kelaparan yang amat sangat, Yesus memberikan teladan buat saudara dan saya. Dalam situasi dan kondisi yang seperti apapun, kita harus tetap mengutamakan kehendak Allah lebih utama daripada yang lainnya dalam kehidupan kita. Kita belajar hal demikian. Kita belajar hal tersebut pada hari ini. Jangan pernah menukar hal yang bersifat kekal dengan hal yang bersifat sementara. Yang ketiga, sama-sama kita lihat, sama-sama kita pelajari firman Tuhan yang ketiga daripada bagaimana menyikapi masa krisis. Yang pertama tadi kita belajar bahwa kita butuh firman Tuhan yang menuntun kita. Yang kedua, kita belajar jangan berkompromi dengan dosa. Jangan berkompromi dengan strategi-strategi duniawi yang tidak memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, sama-sama kita lihat
di dalam ayatnya yang ke-8 ya. Kita akan sama-sama lihat dalam ayatnya yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela. Ya, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Yang ketiga yang kita bisa pelajari dari reaksi Ishak dalam menyikapi masa kelaparan waktu itu, dalam menyikapi masa krisis. Di situ dikatakan Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Tidak dikatakan Ishak sedang bertengkar dengan istrinya. Tidak dikatakan Ishak sedang lempar-lemparan piring dengan istrinya. Tidak dikatakan demikian, tapi dikatakan Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Artinya apa? Ishak bersama-sama dengan Ribka menjaga keharmonisan, menjaga kerukunan di dalam rumah tangganya. Nah, ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Meskipun masa sulit, meskipun masa sukar, kita mau tetap sama-sama bergandengan tangan suami dan istri, menjaga kerukunan rumah tangga kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat dikagetkan ketika baca berita ada ratusan orang yang sedang antri. Lalu saya pikir ini antri mungkin minta bantuan sosial. Tapi ternyata bukan antri untuk bansos, bukan antri untuk yang namanya sembako, tapi ini antri untuk bercerai. Sangat menyedihkan sekali. Saudara, saya percaya Mazmur 133 berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Kemana? Ke tempat di mana ada kerukunan di situ. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir di situ. 2 orang sepakat meminta, Tuhan menjawab doa mereka. Jadi kata kuncinya adalah kesepakatan. Kata kuncinya di mana ada kerukunan. Oleh karena itu, saudara, saya yakin, saya percaya, saya mengerti di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Suami, engkau punya bebanmu sendiri. Demikian juga dengan istri. Dan bukan cuma itu, anak-anak pun punya bebannya sendiri. Karena mereka juga jenuh dengan sekolah online. Sementara istri harus mengurusi rumah tangga. Bahkan mereka juga harus mengajari anak-anak mereka. Mereka juga punya bebannya sendiri. Suami berpikir bagaimana menafkahi keluarga, bekerja, mendapatkan uang dan lain sebagainya. Suami juga punya bebannya sendiri. Daripada bertengkar untuk membuktikan siapakah yang paling berat bebannya, bukankah jauh lebih baik ketika kita minta damai sejahtera Tuhan, duduk bersama-sama, bicara hati ke hati satu dengan yang lain. Karena saya percaya, seberat-beratnya sebuah beban akan terasa lebih ringan jika diangkat bersama. Sejauh-jauhnya sebuah perjalanan akan terasa lebih dekat, lebih ringan kalau kita tempuh bersama-sama. Saudara, yuk, ini bukan masanya suami menyerang istri, istri menyerang suami. Tapi ini masanya di mana suami istri saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling mendoakan. Saya percaya, di mana ada kerukunan, Tuhan nyatakan kuasanya di situ. Amin. Ini yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Ishak. Yang keempat, yang terakhir, ada di ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bicara hal yang sederhana tentang menabur. Artinya begini, Ishak tampil ke ladang dan dia menaburkan benih.
Artinya di masa-masa sulit, di masa-masa sukar pada waktu itu, Ishak tidak berpangku tangan, Ishak tidak pasrah, Ishak tidak patah semangat. Ishak tetap pergi ke ladang dan dia menabur. Demikian juga dengan kita hari-hari ini. Saya mendorong setiap kita, jangan patah semangat, jangan galau, jangan bimbang. Saudara dan saya, walaupun situasi tidak menentu, saudara dan saya harus tetap kuat, harus tetap bekerja, mengerjakan sesuatu. Ada banyak orang di luar sana mulai putus asa. Karena putus asa sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Sehingga karena putus asa pikirannya jadi buntu. Semua jadi bingung mesti mengerjakan apa. Saya pernah baca sebuah artikel, arti daripada kata antusias itu kata dasarnya diambil dari kata entheos yang artinya Tuhan di dalam. Nah, saya percaya Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan saya. Nah, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, saya yakin dan percaya kalau kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka saya yakin dan percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menghibur kita. Sehingga kita bisa berdamai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di sekeliling kita. Dan itu akan mendorong kita untuk kita kembali antusias. Kita kembali semangat dalam menjalani kehidupan. Jangan menyerah. Jangan pasrah, tapi berserahlah kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, bisnis saya ini tadinya besar nih Pak. Tapi sekarang yang besar ini mulai kolaps. Saya harus bangun lagi yang lain, yang kecil. Yang saya juga belum pernah punya pengalaman di dalamnya. Saya rintis yang kecil dari awal. Saudara jangan pernah remehkan hal-hal yang kecil. Tetap semangat kerjakan itu. Karena lewat yang kecil itu, Tuhan bisa pelihara kehidupan saudara. Saudara jangan pernah remehkan hal-hal yang kecil. Tetap semangat akan hal itu. Karena bisnis saudara yang dulu, yang besar itu pun berasal dari hal yang kecil yang pernah saudara lakukan dahulu saat merintisnya. Kerjakanlah dengan ucapan syukur. Hati yang berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan pelihara kita. Lewat apa yang ada. Ya, yang saudara kerjakan. Dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Ayo. Semangat lagi. Bangkit lagi saudara. Kerjakan lagi. Even itu hal-hal yang baru yang saudara kerjakan. Lakukan lagi. Saya tahu masa-masa ini memukul semua area. Tapi saya percaya akan pemeliharaan Tuhan. Nyata dan sempurna buat saudara dan saya. Coba yuk kalau kita mundur ke belakang. Sebelum saya tutup khotbah saya. Kita mundur ke belakang. Sudah berapa bulan sih kita alami ini? Ya, kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 6 bulanan kita lewati. Saya secara pribadi, ketika awal terjadinya pandemi ini, di bulan Maret, semua kegiatan ditutup, saudara. Diliburkan. Saya langsung berpikir, Tuhan, bisa nggak saya lewati bulan Maret ini? Puji Tuhan lewat. Masuk bulan April, pertanyaan yang sama muncul. Bisa nggak saya lewatin bulan April? Puji Tuhan lewat. Terus Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Saya yakin dan percaya juga ada beberapa di antara kita yang mungkin mengalami pergumulan yang sama dengan saya. Bisa nggak lewat bulan ini? Bisa nggak lewat bulan ini? Tapi saudara bisa lihat, kalau hari ini kita bisa ada dan kita bisa melewati setiap bulan-bulan yang ada, bukankah itu karena kebaikan Tuhan buat hidup kita? Bukankah itu karena pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan saudara? Mari syukuri semuanya. Sebab Tuhan baik dan Dia benar. Dia tidak pernah meninggalkan
setiap kita. Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, setiap kami semua. Berfirmanlah buat setiap kami Tuhan. Hati kami terbuka untuk terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena firman-Mu akan menuntun setiap kaki kami. Firman-Mu menguatkan setiap kami. Tuhan ampuni kalau hari-hari yang lalu kami sempat bertanya-tanya. Kami sempat menutup diri akan firman Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, aku berdoa lewat firman yang diberitakan setiap kami boleh dikuatkan kembali. Kembali mata kami fokus dan tertuju kepada Engkau. Mata kami melihat pengharapan itu hanya ada di dalam Engkau saja Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang memulai usaha yang baru, usaha yang kecil, Tuhan berikan semangat terus. Berikan hikmat terus untuk mengembangkannya. Kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata dan sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu saja firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat setiap kita, jemaat GBI Taman Modern. Harapan saya, firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.